Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen prodi manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin, mahasiswa prodi manajemen pendidikan angkatan 2020B. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai falsafah pendidikan yang bersumber dari buku Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia oleh Haidar Bagir. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai falsafah pendidikan. Pertama, ada apa sih tujuan sistem pendidikan kita? Pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar telah diamandemen maupun Undang-Undang Diknas 2003 yang menjelaskan bahwa sesungguhnya telah dengan jernih menetapkan bahwa segenap proses pendidikan harus tertunjukkan untuk mengembangkan keseluruhan potensi manusia demi mencapai kehidupan kesejahteraan baik secara fisik, mental, dan spiritual, dan bukannya hanya melahirkan warga negara-negara yang baik, apalagi sekedar membangun angkatan kerja yang kompetentif. Meskipun sesungguhnya tujuan-tujuan yang disebut terakhir ini adalah legilimit yang merupakan membatasi pendidikan pada dua hal. Itu adalah suatu pereduksian yang bisa berakibat fatal. Pendidikan seharusnya meliputi pengembangan individual dan universal termasuk di dalamnya pengembangan kemampuan reaktif serta kapasitas spiritualitas dan moral individual dan bukannya hanya sekadar dibatasi dalam kerangka konteks kolektif kewarganegaraan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibunyikan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, lalu tentu saja hal ini tidak dimaksudkan untuk mengeksklusi nilai penting pendidikan sebagai sarana untuk melahirkan warga negara yang baik, bahkan juga angkatan kerja yang kompetitif. Dalam kata-kata Undang-Undang Diknas 2003, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu absennya falsafah pendidikan. Nah, persoalan ini terletak pada kurangnya pendidikan dan sosialisasi filosofi pendidikan. Nah, akibatnya bukan saja hal ini sepenuhnya dipahami oleh pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan kita pada umumnya, melainkan dapat dan telah menimbulkan kerancuan dalam perumusan tujuan dan praktik pendidikan kita di level-level yang lebih praktis. Dengan demikian, tujuan pendidikan kita pun tereduksi dalam rumusan dan praktik yang ada, yang pada hakikatnya membatasi pendidikan sebagai suatu upaya untuk melahirkan semata-mata warga-warga negara yang baik dalam rangka membina suatu nasion yang kuat dan mampu untuk bersaing dengan nasion-nasion lainnya, dan bukan individu-individu yang reflektif dan berkarakter. Akibatnya, pendidikan terus-menerus dikuasai oleh penekanan pada hanya domain kognitif dan psikomotorik secara mubazir seraya melupakan domain afektif dan moralitas. Yang lebih parahnya lagi, penggarapan domain kognitif dan psikomotorik dilakukan dengan strategi pencakapan informasi lewat teknik hafalan tanpa pikir, ketimbang menggalakkan rasa keingintahuan dan kreativitas siswa. Proses pengajaran pun dilakukan dalam satu arah, yaitu lalu serta kurangnya rasa menghormati martabat siswa. Yang tak kurang parah lagi, penilaian yang diselenggarakan untuk semata-mata mengukur hasil pencapaian akademis parsial sesaat siswa sambil mengabaikan proses dengan cara-cara yang autentik yang mencakup karakter serta sebagai kecerdasan dan bakat lain siswa. Nah, selanjutnya yaitu membangun kapasitas moral dan reflektif. Nah, perlu ditegaskan di sini bahwa pentingnya menjadikan pembangunan kapasitas reflektif dan moral individual sebagai tujuan pendidikan makin diperkuat oleh hasil-hasil yang menyatakan bahwasannya unsur-unsur tersebut sesungguhnya juga adalah kunci utama dalam menjadikan individu-individu manusia sebagai warga-warga negara yang baik, bahkan juga anggota angkatan kerja yang kompetitif. Sekian pemaparan mengenai penjelasan falsafah pendidikan. Nah, di akhir ada protes dari Haidar Bagir yang menerangkan bahwasannya keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan kesuksesan karir individual lebih banyak ditentukan oleh kapasitas relatif atau sekaligus kreatif dan kekuatan karakter atau moral.